Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hamba Allah rahimakumullah. Ada salah satu fasal yang menarik yang disebutkan oleh pengarang kitab Ta'lim al-Muta'allim, yaitu kitab yang menjelaskan tentang adab penuntut ilmu. Fasal memilih ilmu, guru dan kawan. Jadi bahasa aslinya faslun fi ikhtiyaril ilmi wal ustadzi wasyariki. Artinya pasal tentang memilih ilmu, guru dan kawan. Ma'asyiral muslimin, hamba Allah rahimakumullah. Pasal ini sesungguhnya menjelaskan kepada kita tentang satu hal yang sangat penting yang harus kita miliki tatkala kita menuntut ilmu atau belajar, yaitu memilih ilmu, memilih guru dan memilih kawan. Mari kita perhatikan terlebih dahulu arti kata memilih. Kita ketika mendengarkan kata memilih, maka yang terbayang dalam benak kita bahwa kita memilih itu memilih yang baik. Ya. Tatkala kita memilih, apapun yang kita pilih, selalu kita memilih yang baik. Kalau umpamanya kita pergi ke pasar, kita ingin membeli baju, tentu kita memilih baju yang baik. Ketika membeli sayur umpamanya, kita memilih sayur yang baik. Jadi pilihan itu selalu kepada yang baik. Ya, tidak pernah kita memilih yang tidak baik. Nah, ini satu gambaran tentang arti kata memilih. Nah, sekarang dalam bab ilmu, ya. Menuntut ilmu sebagaimana yang kita pahami bersama bahwa menuntut ilmu ini suatu hal yang sangat penting, yang sangat besar, yang kedudukannya sangat agung di dalam Islam, ya. Dan kita tahu bahwa ilmu merupakan dasar kita dalam beragama. Nah, maka ketika kita mencari ilmu atau dalam bahasa lain menuntut ilmu, ya, kita perlu melakukan satu, ya. Kita memilih ilmu. Arti memilih ilmu artinya tidak setiap yang disebut orang ilmu itu kita pelajari, ya. Maka kita memilih ilmu yang boleh bahkan wajib kita pelajari. Nah, oleh karena itu para ulama kita ketika menjelaskan tentang ilmu, mereka membagi ilmu itu ada ilmu yang hukum mempelajarinya fardu ain, ada ilmu yang hukum mempelajarinya fardu kifayah, ada ilmu yang hukum mempelajarinya mubah, dan bahkan ada ilmu yang hukum mempelajarinya haram, ya. Ya, sebenarnya dalam pandangan Islam itu tidak dapat disebut sebagai ilmu, tapi orang sudah terlanjur menyebutnya sebagai ilmu. Artinya apa? Ilmu yang tidak boleh kita pelajari, ya. Ilmu yang merusak. Ilmu yang merusak apa? Terutama merusak akidah, merusak iman, merusak akhlak dan sebagainya. Nah, jadi dalam kaitannya memilih, kita memilih ilmu yang baik, atau dalam bahasa agama ilmu yang bermanfaat, ya. Setiap hari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita setiap selesai mengerjakan salat subuh kita membaca doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, ya, rizki yang baik dan amal ibadah yang diterima. Nah, jadi kita meminta kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Nah, ilmu yang bermanfaat inilah yang kita pelajari, ya. Nanti ada ilmu yang memang hukum mempelajarinya fardu ain, umpamanya ilmu yang berkaitan dengan keimanan, ilmu yang berkaitan dengan akidah,
ilmu yang berkaitan dengan ibadah, ilmu yang berkaitan dengan adab atau akhlak. Ini adalah ilmu yang hukum mempelajarinya fardhu ain. Nah, kemudian kita memilih ilmu yang bermanfaat. Itulah yang kita pilih ya, kita minta. Jadi kalau kita mau belajar, harus kita memilih ilmu. Ilmu apa yang akan kita pelajari? Tidak setiap yang disebut orang ilmu itu boleh kita pelajari ya, atau bahkan harus kita pelajari. Nah, kemudian yang kedua, memilih guru. Nah, kenapa memilih guru ini penting? Nah, maka prinsip yang kedua adalah tidak setiap orang dapat kita jadikan guru. Dalam arti tidak setiap orang boleh kita ambil ilmunya. Ya. Guru, kalau sering kita mendengar guru itu dari kata guru. Gu digugu, ru ditiru. Jadi seorang guru adalah guru yang dapat digugu, diikuti, ya, ditiru, diteladani. Nah, jadi Imam Az-Zarnuji menjelaskan kepada kita ya, bahwa memilih guru itu penting. Dalam menuntut ilmu tidak hanya kita dianjurkan atau disuruh untuk memilih ilmu, tetapi guru juga harus kita pilih. Nah, kemudian yang ketiga adalah memilih kawan. Memilih kawan. Nah, kenapa memilih kawan itu penting? Memilih kawan penting karena ketika kita belajar, ketika kita menuntut ilmu, kita tidak sendirian. Kita bersama-sama dengan kawan-kawan ya. Maka ketika kita belajar harus pilih-pilih dulu komunitasnya. Kita lihat ya, bagaimana ini teman-teman yang orang-orang yang akan kita jadikan sahabat atau teman atau kawan dalam menuntut ilmu. Kalau seandainya kawan-kawan ini ya, ini tidak layak untuk dijadikan kawan ya, atau orang-orang ini tidak layak dijadikan kawan atau sahabat atau teman, maka semestinya kalau menurut nasihat daripada Imam Az-Zarnuji, kita tidak boleh belajar di situ ya. Ini yang ketiga. Jadi artinya apa? Artinya dalam menuntut ilmu kita satu memilih ilmu ya. Kemudian yang kedua memilih guru, dan yang ketiga memilih kawan. Nah, ma'asyiral muslimin, hamba Allah rahimakumullah. Sekarang kita menuntut ilmu itu dalam ruang lingkup yang kecil, umpamanya sekolah. Ini bagaimana caranya? Ya, kita memilih yang tiga tadi, memilih ilmu, kemudian memilih guru, dan memilih kawan. Kalau kita belajar ya, seperti yang dilakukan oleh ulama terdahulu, di mana pada waktu itu mungkin tidak ada sekolah atau lembaga pendidikan yang formal seperti sekarang, ya ada halaqah-halaqah ilmu atau kelompok-kelompok syekh-syekh atau guru-guru yang mengajarkan ilmu secara sendiri-sendiri, itu mungkin mudah ya. Mudahnya apa? Ya kita tinggal melihat saja ya. Umpamanya orang yang dapat kita belajar ilmu darinya atau yang dapat kita ambil ilmunya, kita bisa lihat. Karena kita memang bisa memilih. Tapi kalau sekarang dalam menuntut ilmu itu sudah dilembagakan dalam satu namanya lembaga pendidikan atau sekolah atau pondok pesantren atau apa namanya, kan susah kita memilih ini. Artinya apa? Artinya kalau kita masuk ke satu sekolah, ya otomatis kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Kita tidak bisa memilih ilmu. Kenapa? Karena ilmu itu ilmu yang akan diajarkan sudah dipatok gitu, sudah ditentukan di situ. Kita nggak bisa milih-milih. Kalau kita sudah masuk ke situ, ya otomatis kita semua ilmu yang akan diajarkan harus kita pelajari. Itu konsekuensinya. Kedua, memilih guru juga sangat sulit ya. Kenapa? Karena guru-guru itu kan sudah ditentukan. Kalau kita masuk satu lembaga pendidikan atau sekolah, ya otomatis orang-orang yang akan menjadi guru kita itulah guru kita, karena sudah ditentukan oleh pihak sekolah atau lembaga pendidikan tersebut. Jadi artinya apa? Kita tidak bisa memilih guru, tidak bisa pilih-pilih begitu ya. Begitu juga kawan ya. Nah, ini bagaimana kita memilih kawan? Memilih kawan kalau kita sudah masuk satu sekolah, sementara di situ sudah kawan-kawannya sudah ditentukan kawan buat kita ya. Jadi tidak bisa. Nah, ini bagaimana sekarang kalau kita ingin mengamalkan nasihat daripada Imam Az-Zarnuji? Kata beliau, kalau kamu mau menuntut ilmu, pilihlah satu ilmu, yang kedua guru, dan yang ketiga kawan. Nah,
Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hamba Allah rahimakumullah, sebenarnya gampang. Ya, kalau sekarang ini nggak bisa. Jadi kita dalam kondisi lembaga pendidikan atau menuntut ilmu itu sudah dilembagakan, itu sebenarnya kita bisa saja memilih. Nah, pertama memilih ilmu. Untuk memilih ilmu ini kita bisa umpamanya melihat, datang ke sebuah sekolah, kita lihat saja umpamanya kurikulumnya, kita bisa tanyakan kurikulumnya seperti apa ya. Pelajaran-pelajaran yang diajarkan ini apa, kemudian kita bisa lebih banyak bertanya tentang pelajaran-pelajaran atau mata pelajaran atau ilmu yang akan dipelajari oleh anak kita umpamanya kalau kita memasukkan lembaga pendidikan di situ. Kalau sudah kita paham gitu, wah ini cocok ini sesuai dengan yang kita inginkan, itu sudah terpenuhi. Kemudian yang memilih guru, ini pun bisa ya. Ini sebenarnya bisa. Bagaimana? Kita bisa bertanya ya, kita bisa mencari informasi dari banyak orang, tanya bagaimana umpamanya guru di sekolah itu ya, apakah memang guru-guru yang mengajar di sekolah itu sudah memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai guru. Guru itu seorang pendidik ya, bukan hanya sebagai seorang pengajar, karena beda antara pendidik dengan pengajar. Kalau pendidik itu lebih menekankan kepada uswah hasanah, keteladanan ya, pembinaan adab atau akhlak. Tapi kalau guru pengajar, kalau pengajar itu kan hanya transfer ilmu saja. Jadi apa yang ada di kepala guru ya, itu dipindahkan ke kepala murid, itu kan mengajar. Nah, jadi kita yang kita inginkan itu adalah guru kita itu seorang pendidik, bukan seorang pengajar ya, atau pendidik dan pengajar sekaligus. Tidak hanya sebatas pengajar, tapi juga pendidik. Nah, ini bisa kita cari informasinya. Kita datang ke lembaga itu, kita bisa lihat. Dan yang paling gampang adalah kita bisa lihat perilaku guru-guru yang mengajar di situ. Umpamanya contoh, kita tahu si A si B itu mengajar di lembaga sekolah itu, tapi kita kalau umpamanya dari guru perempuan ya, guru muslimah, itu dia nggak nutup aurat. Nah, itu kan sudah catatan umpamanya. Atau umpamanya kalau kami ya di Al-Amin ini, kita kan tidak membolehkan merokok ya. Merokok itu haram ya, haram di Al-Amin ya. Pegawai Al-Amin dari pegawai yang paling rendah sampai yang paling tinggi tidak ada yang merokok. Nah, umpamanya kita melihat sebuah sekolah gurunya merokok gitu kan. Nah, ini berarti nggak cocok sudah menurut kita ya. Nah, terlepas daripada perbedaan pendapat tentang masalah rokok ya. Kemudian yang ketiga ini memilih kawan ya. Memilih kawan ini bisa juga kita lihat ya. Ini kan juga bisa lihat perilaku anak-anak ya. Bagaimana umpamanya minatnya terhadap belajar, terhadap sholat berjamaah, kemudian perilaku-perilaku lain, bagaimana dia bersikap kepada kawannya, bagaimana bersikap kepada gurunya dan lain sebagainya. Jadi sangat memungkinkan. Jadi menurut saya, untuk mengamalkan nasihat daripada Imam Az-Zarnuji ini mudah sekarang. Kita tinggal lihat saja ya, datang ke sebuah sekolah, kita lihat-lihat, kita tanyakan. Karena kita berarti harus memilih sekolahnya sekarang. Sekolah itu ada ilmunya, kemudian sekaligus ada gurunya dan ada kawan-kawannya. Kawan-kawan mungkin anak kita yang akan kita masukkan di situ. Jadi kalau memenuhi syarat, ketiga itu pertama ilmu, yang kedua guru, yang ketiga kawan. Nah, inilah yang sesuai dengan arahan atau nasihat daripada Imam Az-Zarnuji. Jadi kita berarti sekarang memilih sekolahnya ya. Sekolah ya, bisa kita lihat sekolah yang mengajarkan ilmu yang bermanfaat, yang kedua memiliki guru-guru yang baik, berkualitas, guru yang bisa menjadi guru dalam arti guru yang sesungguhnya ya, bukan sekadar guru itu tukang mengajar, bukan ya, tapi dia memang guru, seorang pendidik yang bisa memberikan keteladanan bagi anak-anaknya. Dan yang ketiga adalah sekolah yang memiliki siswa-siswa atau murid-murid yang kita lihat akhlaknya baik, karena segi akhlak ini sangat mudah untuk kita lihat dan kita nilai. Nah, inilah pesan penting yang disampaikan oleh Imam Az-Zarnuji dalam kitab Ta'limul Muta'allim agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan tayangan singkat ini bermanfaat buat kita semua. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan semua yang kita lakukan diberikan kemudahan dan bermanfaat di dunia dan di akhirat. Wabillahi taufik wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.